Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rufatul Humairo dengan NIM 22404059 dari Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang mungkin sering kita dengar, tetapi jarang benar-benar kita pahami, yaitu MOU atau Memorandum of Understanding. Tidak hanya itu, kita juga akan mengenal versi digitalnya, yaitu EMOU atau Electronic Memorandum of Understanding, yang kini semakin banyak digunakan terutama di era digital modern. Kenapa sih topik ini menjadi topik yang sangat penting untuk dipahami? Karena MOU dan juga EMOU bukan hanya sekedar dokumen biasa. Mereka adalah landasan awal yang memastikan kerjasama antara dua pihak berjalan dengan baik dan juga saling menguntungkan. Baik dalam dunia bisnis, pendidikan maupun organisasi, MOU dan juga EMOU ini menjadi alat yang penting untuk menyusun kesepakatan yang terorganisir, efisien, dan juga dapat diandalkan. Mau tahu lebih dalam tentang MOU dan EMOU? Mari kita belajar bersama dan juga kita bahas bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan konsep MOU dan juga EMOU, terdapat dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang MOU dan juga EMOU, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Shadaqallahul adzim, yang artinya apabila kamu bertransaksi secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Ayat ini menunjukkan pentingnya mencatat sebuah perjanjian, terutama dalam hal transaksi keuangan sebagai bentuk dokumentasi yang jelas. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian Memorandum of Understanding atau MOU dan juga EMOU atau Electronic Memorandum of Understanding. Menurut Munir Fuadi pada tahun 2021 memberikan definisi Memorandum of Understanding atau MOU sebagai perjanjian pendahuluan yang akan dijabarkan dan juga diuraikan dengan perjanjian yang lainnya yang memuat aturan dan juga persyaratan secara lebih detail sehingga MOU berisi hal-hal yang pokok saja. Adapun menurut Ehrman pada tahun 1994 menyatakan bahwa MOU sebagai dokumen yang memuat pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak, sehingga muatan MOU harus dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga menjadi kekuatan yang mengikat. Sedangkan menurut Salim pada tahun 2007 memberikan pengertian Memorandum of Understanding ini adalah nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian dari EMOU atau Electronic Memorandum of Understanding adalah versi digital dari MOU yang memungkinkan penyusunan dan penandatanganan kesepakatan awal antara pihak yang terlibat secara elektronik sehingga lebih efisien dan juga lebih praktis. Jadi intinya MOU dan EMOU ini adalah dokumen yang berisi kesepakatan awal antara dua pihak yang menyatakan niat untuk kerjasama yang kemudian akan diikuti oleh perjanjian formal yang lebih rinci dan juga mengikat. Pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri MOU dan juga EMOU. Secara umum, ciri-ciri MOU ini menurut Munir Fuadi yakni sebagai berikut. Yang pertama, isinya ringkas, bahkan sering sesekali satu halaman saja. Yang kedua, berisikan hal yang pokok saja. Yang ketiga, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci. Selanjutnya yaitu mempunyai jangka waktu, misalnya 1 bulan, 6 bulan, ataupun setahun.
Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, maka perjanjian tersebut akan batal kecuali diperpanjang oleh para pihak. Selanjutnya yaitu biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, dan biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MOU. Selanjutnya yaitu ciri-ciri MOU yang memiliki karakteristik yang membedakannya dari MOU konvensional dalam bentuk cetak. Beberapa ciri khas dari MOU adalah yang pertama, bentuknya yang elektronik. MOU disusun, disimpan, dan juga diakses dalam bentuk digital. Yang kedua yaitu tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini harus sah secara hukum dan juga diakui sesuai Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2008 tentang informasi dan juga transaksi elektronik atau ITE dan perubahannya. Selanjutnya yaitu legalitas diakui secara hukum, kemudian kemudahan akses dan distribusi. Nah, MOU dapat diakses dan juga didistribusikan dengan lebih mudah dibandingkan dengan MOU fisik karena tidak terbatas oleh lokasi geografis. Selanjutnya yaitu keamanan dan autentikasi yang lebih tinggi. Kemudian efisiensi waktu dan juga biaya. Selanjutnya yaitu kemudahan revisi dan juga pembaruan. Karena berbentuk digital, MOU lebih mudah direvisi ataupun diperbarui jika ada perubahan kesepakatan antara para pihak. Perubahan dapat dilakukan dengan cepat tanpa perlu mencetak ulang seluruh dokumen. Pembahasan yang ketiga yaitu implementasi MOU dan juga MOU dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh nyata penerapan MOU dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada tanggal 23 November 2024 kemarin. Dalam pertemuan yang berlangsung di Qasr Al Waton, Abu Dhabi, kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan beberapa MOU yang mencakup berbagai bidang penting seperti contohnya industri dan juga teknologi maju, energi, kesehatan, kebudayaan, pariwisata, pertambangan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Contoh lain dari penerapan MOU dan juga MOU bisa kita lihat pada tanggal 1 Oktober 2024, Kementerian Perhubungan Indonesia, Bapak Budi Karya Sumad, telah menandatangani MOU dengan INA atau Indonesia Investment Authority Digital untuk menyederhanakan layanan publik di sektor transportasi. Melalui kerjasama ini, berbagai layanan transportasi akan terintegrasi ke dalam portal layanan publik INATU, sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan tersebut. Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi menekankan bahwa kolaborasi ini akan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna. Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari Kementerian PANRB untuk mendorong reformasi birokrasi dan juga digitalisasi layanan publik. Dan masih banyak lagi implementasi atau penerapan MOU yang lainnya. Ini tadi pembahasan tentang MOU dan juga MOU. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya Mbak Fatul Kumairo mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.